Di dalam kehidupan ini, ketika kita ingin melakukan atau mengawali sesuatu, itu biasanya mudah dan kita melakukannya pun juga mudah. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita ingin menjaga dan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah terkadang kita mengalami kesulitan atau tantangan atau hambatan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang melakukan amal ibadah dengan istiqamah, meskipun amal saleh itu sedikit. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Inna ahabbal a'mal ila Allahi adawamuha wa in qalla." Sesungguhnya amal ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amal ibadah yang berkelanjutan meskipun sedikit. Hadis riwayat Ahmad. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah itu istiqomah? Istiqomah itu menurut bahasa adalah lurus, tidak melenceng, konsisten untuk melakukan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, mengerjakan sesuatu dengan baik dan benar secara maksimal. Itu pengertian istiqomah dalam arti bahasa. Istiqomah menurut istilah kita bisa mengambil beberapa pengertian dari beberapa pendapat para sahabat Nabi. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditanya oleh para sahabat, beliau ditanya, apakah itu istiqamah? Maka Abu Bakar menjawab, istiqamah itu adalah kemurnian tauhid. Maknanya adalah apa? Tidak menyekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Itu adalah istiqamah menurut pendapat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian ditanya sahabat yang kedua, yaitu Umar bin Khattab, apakah itu istiqamah? Maka Umar bin Khattab menjawab, istiqamah itu adalah konsisten menjalankan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan tidak menipu. Itu pengertian istiqamah menurut pendapat Umar bin Khattab. Lalu kemudian sahabat yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan, ketika ditanya apakah itu istiqamah, maka Utsman bin Affan menjawab bahwa istiqamah itu adalah ikhlas menyerahkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian sahabat yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib, ketika ditanya apa itu istiqamah, maka beliau menjawab, istiqamah itu adalah mengerjakan
kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terasa berat bagi orang-orang yang beriman, maka Allah menyiapkan pahala yang besar, pahala yang agung kepada orang-orang, kepada hamba-hamba Allah yang istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada beberapa keutamaan dan balasan bagi orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah diberikan kabar gembira dan dimasukkan ke dalam surga. Kita sebagai manusia pasti akan mengalami yang namanya zakaratul maut. Ketika ajal tiba, malaikatul maut akan mencabut nyawa kita, dan disitulah kerasnya pedihnya ketika roh kita dan jasmani kita berpisah. Begitu kerasnya, begitu pedihnya ketika roh kita dan jasad kita ini berpisah dan akan dicabut oleh malaikatul maut. Maka datanglah para malaikat memberikan kabar gembira, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, lalu mereka meneguhkan pendiriannya. Maka ketika zakaratul maut, datanglah para malaikat memberikan kabar gembira. Apa kata malaikat? Maka janganlah kamu takut setelah kematianmu. Apa yang kamu alami setelah kematianmu, dan bergembiralah kamu karena Allah telah menyiapkan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa ketika seseorang itu istiqamah terus menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika zakaratul maut mendatanginya, maka datang malaikat memberikan dua kegembiraan. Yang pertama, malaikat menghibur. Malaikat mengatakan, jangan kamu takut. Apa yang kamu alami setelah kematianmu, dan jangan kamu merasa bersedih terhadap dunia yang kamu tinggalkan. Dan bergembiralah karena Allah telah menyiapkan surga untukmu. Masya Allah. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, balasan keistimewaan orang-orang yang istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita bulan suci Ramadan ini kita ditinggalkan, maka terus menerus kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan pahala meskipun kita tidak mengerjakan
amal ibadah itu karena uzur, karena sakit, karena berhalangan, maka Allah tetap memberikan pahala sesuai apa yang kita kerjakan selama kita hidup, dan kita kerjakan secara rutin terus menerus, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Idza maridal abdu aw safa kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihah." Jika seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka ia akan dicatat melakukan amalan sebagaimana amalan rutin yang dilakukan ketika dalam keadaan sehat. Artinya bahwa ketika kita selama ini kita rutin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka ketika kita sakit atau uzur, maka Allah tetap menghitung pahala berjamaah di masjid, walaupun kita tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid karena dalam keadaan sakit atau kita sedang safar, maka Allah menghitung pahala berjamaah. Luar biasa. Itulah keistimewaan, kelebihan, keutamaan orang-orang yang menjaga ibadahnya dengan istiqamah, beribadah terus menerus sampai ajal menjemput. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan dan menolong kita agar kita bisa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput. Demikian sempat kami sampaikan, semoga membawa berkah. Allahumma fi ila aqwamit thariq. Tsumma salam wa rahmatullahi wa barakatuh.